Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, IWB tahu sampean menunggu banget dengan pencerahan IWB, dengan review IWB bagaimana pada saat kemarin ya. Jadi from hero to zero pada Marc Marquez, bahkan lihat nih, saking nunggunya sampai komen-komen seperti ini, lihat nih. Wah, komennya pedes-pedes Kang Mas. Tapi teman-teman gak ada hubungannya, Cak. Mau Marquez crash, mau Marquez menang, kita memang pada kondisi momen lebaran. Jadi masa IWB nggak boleh lebaran, Kang Mas. Makanya ya kita agak lambat ya. Sebab kita banyak bersilaturahmi kepada teman-teman semuanya, kepada kerabat semuanya. Sehingga kita nggak menggarap ya video kemarin. Jadi bukan masalah apapun. Jadi bukan masalah Marquez problem, Marquez crash. Tapi memang kita kan lebaran, Kang Mas. Jadi mohon ditunggu ya. Yang komen-komen mungkin happy, yang saat ini pro pada Peko, yang fansnya Peko, dan juga mungkin para fans Marquez yang kecewa, sampai sabar aja, karena setiap balapan itu selalu ada naik dan turun. Jadi kita sudah tekankan kemarin, WB sudah bahas ke sampean semuanya, bahwa Peko sudah siap tempur. Ya kan, kalau sampean membuka video kemarin, WB sudah jelaskan ke sampean gamblang padang jinglang, bahwa secara pace memang Peko improve-nya banyak. Dan itu terbukti, Cak, bagaimana di Austin yang kita lihat, secara pace memang Peko betul-betul improve-nya signifikan dibandingkan dengan di Argentina dan juga Thailand, yang mana pada saat finish di race rata-rata bisa berkisar 6 sampai dengan 10 detik, tapi ternyata kemarin nempel, Cak. Walaupun teman-teman semuanya kita perlu bahas bedah what happened right now dengan Marquez. Ada apa dengan Marc? Dan teman-teman, jika kita menggali lebih dalam, race kemarin diawali dengan kondisi cuaca yang tricky. Jadi, Cak, kalau sampean mengingat kemarin bagaimana Marquez membuat ulah. Jadi Marquez membuat drama yang akhirnya diikuti oleh para pembalap lainnya. Hanya ada 3 pembalap yang menggunakan ban tipe slick, yakni Binder, Enea, dan juga Ogura. Sementara pembalap lainnya menggunakan tipe ban wet. Padahal, Cak, saat itu kemarin detik-detik sebelum race, ternyata kondisi cuaca sudah semakin mengering dan Marquez melihat ini kayaknya salah deh kalau kita menggunakan ban wet. Dan ternyata strategi Marquez adalah satu, dia akan mencoba untuk mengganti bannya dan dia yakin sekali kalau semua pembalap akan mengikutinya, dan ternyata memang betul adanya, Cak. Dan dia yakin ya seandainya tidak ada pembalap yang mengikutinya, maka punishment-nya hanyalah satu. Dia akan mundur di grid paling belakang atau start di paling belakang. Dan itulah yang menjadi dasar bagi Mike Webb ya, teman-teman semuanya, race director, yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Marquez dan juga tim Ducati yang sepertinya kurang paham. Sebab mereka berpikir punishment-nya adalah mundur secara gridnya, start dari paling belakang ketika melakukan hal kemarin itu. Tapi ternyata jika seandainya dari film steward ataupun race director tidak memerintahkan untuk mendelay start, maka ancaman dari para pembalap adalah mereka akan mendapatkan ride-through penalty. Dan itu akan membuat mundur ya kira-kira sekitar 30 detikan. Dan itu akan merugikan Marquez dan juga para pembalap lainnya yang kemarin seandainya ya, mungkin ada 3-4 pembalap yang mengikuti, pastinya tidak akan delay, akan tetapi untungnya ya, sekali lagi untungnya, itu banyak sekali pembalap hampir semuanya yang mengikuti Marc Marquez, jadi mengganti ban slicknya, dan itu membuat race director memutuskan untuk mendelay 10 menit, sebab itu berbahaya bagi keselamatan. Jadi teman-teman, itu sekelas informasi buat saya semuanya. Yang pertama, kita openingnya demikian, dan teman-teman, IWB juga ingin membahas satu hal. Ternyata Cak, Marquez mengatakan bahwa yang terjadi kemarin adalah kesalahannya. Dia meminta maaf sama timnya, dan WP ingin menjabarkan sama semuanya. Apa yang terjadi dengan Marc? Apa yang membuat Marc akhirnya crash? Dan apakah memang Marc betul-betul, dalam tanda kutip ya, dia problem dengan motornya? Karena harus tahu sampean, Marc kemarin menggunakan motor kedua. Dan ternyata motor kedua ini membawa dia crash. Dan ada beberapa nih soalnya informasi dan juga beberapa opini yang mengatakan Marc tidak nyaman dengan motor keduanya. Apakah itu terbukti, Cak? Kita akan membahas semuanya berdasarkan data. Kita nggak mau berasumsi, dan IWB ingin sodorkan ke semuanya yang terjadi kemarin, termasuk bagaimana race pace-nya. Dan apakah jika Marquez tidak crash, maka Marc akan juara? Kita akan langsung bedah detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, inilah hasil race di Austin, kota Amerika, yang tidak pernah menyangka kalau Marquez crash, karena kita tahu sendiri bagaimana Marc yang super konsisten, yang super rapi dari awal hingga akhir. Tapi race is race, dengan kondisi cuaca yang memang wet kemarin, cuacanya memang mendung, Kang Mas, tidak cerah,
dan kemudian juga kelembapan cukup tinggi yang mencapai 91% dengan ground cenderung dingin dibandingkan dengan sprint race yang di atas 30 derajat Celcius. Sementara kemarin pada saat race dipastikan untuk groundnya mencapai 28 derajat Celcius. Nah teman-teman, di sini bisa kita pastikan bahwa Pecco Bagnaia melakukan tugasnya dengan sangat bagus, sangat baik, luar biasa. Dia sangat konsisten, dia sangat rapi, dan dia tidak bernafsu. Dia tahu di mana limitnya, dan itu penting, Cak. Teman-teman semuanya, Pecco yang sabar di belakang Marquez, dan memang dari awal dia berpikir bahwa posisi 2 adalah posisi yang realistis. Ternyata justru mendulang kemenangan akibat kesalahan Marquez sendiri. Mark yang di awal sudah bisa melebarkan gap dari 1 detik, kemudian terus terpangkas menjadi 1,5 detik, dan akhirnya pada saat crash di 2,2 detik meninggalkan Pecco, akhirnya mendulang 0 poin di saat Pecco bisa mengoleksi 25 angka, dan ini membuat secara klasemen sementara semakin dekat, dan ini bakal seru buat tontonan. Jadi teman-teman semuanya, Pecco merasa happy. Pecco mengatakan sangat puas, happy, puas, dan pokoknya ini menjadi sebuah momentum dia untuk bangkit, dan inilah yang menjadi dasar kenapa Pecco sangat optimis di Qatar nanti. Setelah ini kan di Qatar, Cak. Jadi Qatar menjadi penentu bagaimana performa kedua pembalap yang memang bersaing ketat. 25 angka, dan ini membuat secara klasemen sementara kini hanya terpaut 11 angka dibandingkan dengan Marquez yang sebelumnya jauh banget gara-gara 0 atau 0 poin. Nah, teman-teman, kedua adalah Alex Marquez, ya. Dengan kesabarannya pula, Marquez merasa memang ada limitasi, dan secara speed ada beberapa sektor di mana dia kalah dengan Pecco, dan Marquez akhirnya mendulang 20 angka atau puas dengan posisi 20 angka. Dan ketiga adalah Fabio Di Giannantonio yang di awal memang ingin berniat mengganggu Marquez, tapi ternyata hari ini, kemarin maksudnya pada saat race, akhirnya ya ketiban rezeki, Cak, ya, ketiban pulung Kang Mas gara-gara Marquez crash, sehingga akhirnya Fabio bisa masuk ke podium, ya teman-teman. Walaupun ya itu tadi, Cak, kalau memang tidak ada crash mungkin Fabio Di Giannantonio tidak akan masuk podium. Tapi ya beberapa informasi, beberapa komen-komen miring biasa, Cak, ya. Bahkan ada yang komen Pecco menang hibah bahasanya, Cak. Race is race, tidak ada, Cak, kemenangan hibah tuh nggak ada. Kemenangan adalah kemenangan, jadi itu adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi bukan gara-gara Mark crash kemudian Pecco menang disebut sebagai juara hibah, tapi itu adalah hasil dari Pecco sendiri yang memang rapi dan sabar sekali di belakang Marc Marquez. Nah, kemudian keempat adalah Morbidelli, Kang Mas. Morbidelli mengoleksi 13 angka, dan memang dari kemarin ya VR46 ini sangat setia dengan depan belakang nempel terus. Dan kemudian kelima, nah ini, Cak, kelima adalah Jack Miller. Jack Miller menjadi pembalap Yamaha atau mungkin pembalap Jepang terbaik di sini, Cak. Miller yang sebelumnya di awal kita prediksi memang bagus, tapi di sprint kemarin agak suffering. Akan tetapi ternyata Miller bagus kembali pada saat kemarin. Jadi Miller, Cak, memang cocok menggunakan ban medium, kemudian juga cocok pula dengan aspal yang cenderung dingin. Sama tahu sendiri kemarin agak dingin dengan suhu mencapai 28 derajat Celcius, dan ini membuat Miller secara meyakinkan berhasil menjadi pembalap non Eropa yang nangkring di posisi 5. Dan Miller mengatakan sejauh ini dia happy dengan performa Yamaha, dia memuji Yamaha, dia mengharapkan akan ada improvement pelan dan pasti, tapi dia yakin in the future atau di masa depan pabrikan Jepang bakal bangkit, Cak. Jadi kata Miller, ini adalah sebuah hasil yang bagus, dan dia merasa semua yang dipercaya kepadanya, Yamaha kan percaya, Cak, sama dia. Bahkan sama tahu sendiri, Miller kan notabene agak dipecat dari KTM, ditendang lah bahasanya, Cak, kasarnya. Dan akhirnya diterima oleh Yamaha, dan Yamaha saat itu memang tertarik sama Miller karena dia menganggap, Yamaha menganggap bahwa Miller adalah pembalap yang memiliki pengalaman banyak di KTM, di Ducati, dan itu sangat bernilai. Jadi very value. Makanya sama tahu sendiri bahwa Miller akan ditarik, dan ternyata dibuktikan oleh Miller bahwa dia memang pembalap yang luar biasa sensitif, dan tidak salah Yamaha memilih Miller. Akhirnya Miller menjadi pembalap terbaik kelima kemarin, pembalap terbaik untuk Jepang dan juga Yamaha. Dan di belakangnya ada Marco Bezzecchi yang secara meyakinkan juga bisa nangkring di posisi ke-6. Ini adalah pembalap Aprilia terbaik, yang sebenarnya memang Aprilia seharusnya bagus di sini, Cak, karena kita tahu Viñales juga bagus banget di sini di masa lalu, dan ternyata Bezzecchi mengulang dengan posisi ke-6 terbaik. Kemudian ke-7 adalah Enea Bastianini. Kita nggak menyangka Bastianini bisa merasa ke-7, Kang Mas, ya, mengingat sebelumnya Bastianini sangat kesulitan, banyak problem dengan motornya.
dan ternyata Bastian ini merasakan feelingnya sudah mulai membaik pada saat race Amerika Kota kemarin. Dan kemudian Cak, ke-8 adalah Luca Marini. Luca Marini juga menjadi pembalap Honda yang perlu kita apresiasi, sebab dibandingkan dengan Joan Mir, Luca ini adalah pembalap yang lebih konsisten, lebih bisa mengukur limitnya. Kita tahu Joan Mir awalnya bagus ya, bisa top 5, top 6, tapi ujung-ujungnya crash, selalu demikian. Dan kalau kita bandingkan dengan Luca yang rapi, santai, ketajaman di awal lebih bagus Joan Mir, tapi konsistensi hingga masuk finish, Luca Marini adalah pembalap yang patut kita berikan acungan jempol. Sejauh ini Luca juga happy dengan performa Honda di Kota Amerika, akan tetapi dia kesel sebab menurut Luca Marini dia menggunakan tipe ban yang menurutnya ya terlalu lunak. Jadi dia merasa jika seandainya bisa memilih ban yang medium, karena kemarin dia memilih ban tipe soft, itu akan membuat performanya akan berbeda. Traksi atau semua pergerakannya terbatas karena bannya terlalu lunak sehingga ban gampang slip. Itu kata Luca Marini, tapi ini pun dengan kondisi yang dikatakan kurang sempurna, Luca bisa meraih di posisi ke-8. Jadi well done buat Luca Marini. Dan ke-9, Ogura kembali menunjukkan kelasnya. Ogura sebagai rookie yang baru saja menggunakan motor Aprilia yang notabene memang baru bagi Ogura. Dengan mesin Aprilia ternyata Ogura mampu mengalahkan Fabio Quartararo, dan Quartararo harus puas di posisi 10 ya, terbaik, dan mengoleksi 6 angka. Sementara ke-11 adalah Alex Rins. Jadi duo factory Yamaha ini setia banget ya, maksudnya setia dalam arti tempel-menempel Cak, 10-11, dan ini menjadi bukti bahwa kita katakan kedua pembalap ini memang kurang cemerlang di atas mesin M1-nya. Lebih baik Miller ya kalau kita lihat ya. Dan kemudian 12 adalah Raul Fernandez, 13 Augusto Fernandez, 14 adalah Viñales yang ternyata dengan KTM dia tidak klop dibandingkan dengan di Aprilia yang bagus banget di Austin. Jadi Viñales harus puas dengan posisi 14 dan mengoleksi 2 angka. Kemudian ke-15 adalah Savadori, dan ini adalah the last rider yang mengoleksi angka dengan 1 poin. Sementara Soumika Chantra nangkring di posisi 16 dan 17 adalah Zarco. Ya, Chantra better lumayan, tapi ingat Chantra bisa ke-16 dan juga Zarco ke-17 gara-gara banyak pembalap yang tidak classified atau crash. Kita lihat ya, Aldeguer, Marquez, Binder ya, Joan Mir dan juga Acosta. Di Pecco Bagnaia menjadi the best rider di Kota Amerika. Oke Cak ya, kita next lihat seberapa dan bagaimana, apakah memang Marquez kalah dari Pecco secara speed, atau memang ya sekali lagi, atau memang Marquez sebenarnya punya potensi, atau kalau nggak crash dia pasti juara. Kita intip saja lap time-nya di sini Cak. Nah ini Cak, jadi seperti biasa IWB selalu sodorkan ke semuanya untuk melihat seberapa kencang para pembalap saat race kemarin. Jadi fastest lap each ridernya, dan ternyata still Marc Marquez secara lap time, secara time attacking, secara kecepatan adalah best of the best. Jadi Marc Marquez menjadi pembalap yang tak terkalahkan soal lap time pada saat race kemarin di Austin. Dan kita lihat di sini Marquez menorehkan waktu 2 menit 02 221 detik, atau menjadi penegas maksudnya Cak, bahwa Marquez secara kecepatan memang di liga yang berbeda. Tapi race is race ya. Sebentar sendiri dia melakukan kesalahan, kita akan coba bedah nanti kesalahannya apa. Jadi itu menjadi bukti bahwa race tidak boleh terlena, tidak boleh overconfidence. Jadi bagaimana pembalap bisa finish, melewati garis finish dengan baik tanpa crash. Kedua adalah Fernando Aldeguer yang ternyata semakin klop dan semakin nyaman dengan GP24. Aldeguer yang sebagai rookie ternyata menjadi pembalap terkencang kedua secara time attackingnya, di mana Aldeguer menorehkan waktu 2 menit 02 363 detik, atau terpaut hanya 0,142 detik dibandingkan dengan Marquez. Dan ketiga adalah ternyata Pecco Bagnaia. Pecco yang sangat konsisten, tetapi untuk time attackingnya bukanlah yang terbaik di sini. Dia hanya nongkrong di posisi ketiga. Pecco menorehkan lap time di 2 menit 02.530 detik, atau terpaut 0,3 detik dibandingkan dengan Marc Marquez secara lap time atau fastest lap each ridernya. Baru keempat ternyata membutuhkan Cak, Alex Marquez masih di bawah Pecco untuk time attackingnya pada saat race kemarin. Dan barulah Morbidelli disusul Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan 8 adalah Enea Bastianini, 9 Maverick Viñales, dan 10 Fabio Quartararo. Di sini kita lihat Fabio ternyata secara lap time lebih bagus dibandingkan dengan Miller maksudnya Cak. Jadi artinya konsistensi per lapnya yang bisa kita katakan Fabio kalah dibandingkan dengan Miller yang bisa nangkring di posisi kelima. Ke-11 Pedro Acosta, terkencang 12 Johann Zarco, 13 Jack Miller, dan 14 Brad Binder. Sementara Ogura di posisi
terkencang 15, disusul Luca Marini, lalu Joan Mir 17 dan Alex Rins 18, Raul Fernandez 19 dan Augusto Fernandez 20. Baru Somkiat Chantra menjadi pembalap terbuncit dengan gap 2,6 detik dibandingkan dengan Marquez secara lap time. Jadi memang jauh banget, Cak. Ya, jadi kalau kita lihat time attacking terbaiknya pun sangat lambat ya, 2,6 detik lebih lambat dibandingkan dengan Marquez sekalipun. Ini, Cak, ya, informasi untuk fastest lap East Rider-nya. Sekarang kita intip klasemen sementara. Ini adalah World Championship setelah pada akhirnya Marquez crash, dan good news buat para fans Pecco ya, yang saat ini pasti gembira sekali. Bahkan kalau kita lihat bisa bisa kadang-kadang komen-komennya luar biasa sampai kasar-kasar rata-rata ya. Jadi sebenarnya race adalah race, bisa saja apapun terjadi. Sudah tekankan kemarin, tidak mungkin pembalap mendominasi, pasti ada problem, pasti ada kesalahan. Ini pun juga terjadi pada Pecco tahun kemarin, di mana Pecco seandainya nggak crash, secara kalkulasi seharusnya Pecco bisa juara dunia. Bayangin aja, Cak, 21 kemenangan, tapi ternyata kalah dengan Martin. Artinya memang pembalap konsistensi rider ini penting sekali. Jadi teman-teman, Marc Marquez yang tidak mendapatkan poin sama sekali pada saat race kemarin akhirnya harus menelan pil pahit karena dia melorot di posisi kedua dengan jarak 1 angka dari saudaranya Alex Marquez. Jadi Alex Marquez sekarang menjadi leader atau leading secara poin. Alex mengoleksi 87 angka, Cak. Jadi secara angka memang mepet sekali, sebab Marc Marquez akhirnya gara-gara kehilangan 25 angka yang sudah di depan mata harus turun di posisi kedua dan mengoleksi 86 angka. Artinya terpaut 1 angka dibandingkan dengan Alex Marquez. Jadi bakal seru, Cak. Apalagi Mas di belakangnya Pecco Bagnaia dengan 75 angka karena mengoleksi 25 angka kemarin kemenangan, dan ini membuat secara kalkulasi, secara angka, maka dia hanya terpaut 11 angka dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini bakal menjadi tontonan seru. Dan keempat adalah Morbidelli, Cak. Nggak nyangka Morbidelli menguntit di 55 angka ya, dengan poin mencapai 32 angka gapnya. Sementara kelima Fabio Di Giannantonio dan Ogura masih menjadi pembalap Aprilia terbaik di sini. Ogura mengoleksi 25 angka. Dan itu membuat Ogura bisa menyalip Zarco yang turun di posisi ke-7. Sebelumnya kan Zarco 6 ya, Cak. Sekarang Ogura naik ke 6, sementara Bezzecchi 8 dan Luca Marini masuk top 10 karena bisa mengoleksi 20 angka. Good news karena tahun kemarin tahu sendiri ya, 0 angka aja susah banget mengoleksinya, Cak. Dan Jack Miller dengan posisi kelima finishnya bisa merangsek di posisi top 10 untuk klasemen sementara dengan 19 angka, disusul Brad Binder. Artinya memang Yamaha di tangan Miller menjadi pabrikan terbaik di sini, Cak, mengalahkan KTM dengan Binder di sana. Lalu kemudian disusul lagi di belakangnya adalah Enea Bastianini dengan posisi 12, lalu Acosta 13 dan Fabio Quartararo bahkan menelan pil pahit dengan hanya nangkring di posisi ke-14. Lalu Joan Mir ke-15, Alex Rins 16, Viñales 17, Fernandez 18 dan Aldeguer sebagai rookie ke-19. Lalu 20 Augusto Fernandez dan 21 Miguel Oliveira, baru Savadori di posisi 22, Cak. Nah, ini adalah informasi Chantra yang 0 poin ya, jadi tidak bisa mengoleksi angka apapun. Dan jika kita lihat di sini, Cak, yes, sekarang kita intip untuk konstruktornya. Ducati still best of the best, dan Honda masih nangkring di posisi terbaik kedua dengan 36 poin. Sementara KTM 34 angka dan Aprilia keempat, Yamaha paling belakang, Cak. Kita lihat di sini konstruktor Ducati unbeatable. Ducati seperti di level yang berbeda, dan ini seperti Honda di masa lalu, Kang Mas. Jadi 2015 ke bawah nih. Kalau kita lihat memang antara Honda, Yamaha itu sangat bersaing, tapi sekarang sudah digeser oleh Ducati. Nah, kemudian untuk tim, Cak, Ducati Lenovo menjadi menjadi tim terbaik dengan 161 angka. Kemudian disusul oleh Pertamina Enduro VR46 Racing Team dengan 99 angka, BK 8, Gresini Racing ketiga, dan Red Bull KTM ke-4. Trackhouse kelima, Honda Racing Castrol, maksudnya, Cak, ya, Honda Castrol ke-30 dan Monster Energy ke-7, Aprilia 8, LCR Honda 9, Prima Pramac ke-10, dan yang mengejutkan adalah Red Bull KTM Test 3 betul-betul kesulitan dan nangkring di posisi terakhir dengan 22 angka. Inilah gambaran semuanya konstruktor, di mana bisa kita pastikan bahwa Alex Marquez menjadi leader di sini, leading, Cak, secara klasemen sementara, dan disusul Marc Marquez dan ketiga adalah Pecco Bagnaia. Jadi praktis, Cak, dengan melihat sodoran ini maka IWB yakin akan terjadi pertarungan seru antara ketiga pembalap ini pada musim 2025 ya.
Itu adalah gambaran klasemen sementara dan terakhir IWB ingin tunjukkan ke kalian semuanya secara lap time. Apakah betul Marquez punya potensi untuk juara jika nggak crash? Kita intip di sini, Cak. Ini adalah analisis ya. Jadi buat kalian semuanya, biar kalian tahu seperti apa kemarin, dan ini adalah cuplikan bagaimana Marquez akhirnya crash. Marquez melakukan kesalahan dan Marquez mengakui this is my mistake. Ini adalah cuplikan Mark menggunakan motor GP 24,9. Dan ini adalah T4, jadi tikungan 4 di mana Marquez crash. Tapi ini cuplikan satu lap sebelum dia crash. Jadi ini adalah cuplikan pada lap ke-8. Jadi satu lap sebelum dia crash dan bagaimana dia memasuki curb ya, jadi memasuki apex pada kondisi normal tanpa melakukan kesalahan. Dan inilah gambarnya, Cak. Inilah, Cak, gambar. Nah, ini dia, Cak. Posisi Marquez yang biasanya seperti ini, Cak, masuk ke apex ya. Ini ada T4, tikungan 4, dan ini, Cak, pada kondisi lap normal seperti ini, Kang Mas ya. Jadi kalau sampai nanya ke IWB, inilah seharusnya yang dilakukan oleh Marquez. Jadi sebelumnya Mark melibas tikungan tersebut dengan sangat rapi tanpa menginjak bagian curb putih ini, Cak. Karena memang curb putih ini informasinya ya kita sebutnya adalah pembatas lah trotoar gitu ya. Tapi ini curb sebutannya. Ini adalah sebuah lintasan yang very low traction. Itu konfirmasi dari Marquez sendiri juga Peko. Dan inilah posisi Marquez pada kondisi normal. Jadi saya bisa intip di sini ya teman-teman. Pada saat kondisi normal, pembalap akan melibas di pinggir banget. Kita akan coba zoom setelah ini. Nah, jadi ini adalah kondisi normal dan ini pada kondisi yang aman sebelumnya. Jadi sangat clear, sangat rapi. Ya, tidak ada indikasi dia melibas curb yang berlebihan. Jadi memang banyak tetap di aspal. Ini adalah lap sebelumnya, lap normal. Sekali lagi lap normal. Nah, kita zoom dan ternyata memang banyak clear, tidak menginjak garis putih ya. Nah, pada kondisi kemarin, nah yang pada saat dia crash, Marquez menuju pada lap tersebut ya. Nah, seperti ini. Pada lap tersebut, ini ketika Marquez crash ya. Jadi teman-teman bandingkan yang tadi bagaimana dia clean ya di sini, tapi Mark pada saat crash kemarin di lap 9 dia menginjak garis putih ini dan itulah yang menjadi bencana. Lihat nih teman-teman tuh. Dia terlalu jauh banget masuk ke dalam. Dia terlalu overconfidence ya, teman-teman lihat nih. Sudah masuk beberapa inci dari biasanya dan inilah yang membuat akhirnya, nah kita zoom seperti ini, membuat akhirnya dia lost traction front end-nya. Jadi ban depannya lost traction dan yes, langsung delosor Kang Mas. Tidak bisa apapun Marquez, tidak ada yang bisa dilakukan apapun itu adalah kondisi yang betul-betul kita katakan big mistake ya. Jadi Marquez memegangi motornya dan inilah, Cak, yang membuat kita juga salut sama Marquez ya. Teman-teman semuanya, karena Mark berusaha mencegah motornya mengalami rusak berlebih, dia menahan motornya supaya nggak berputar banyak. Tapi masalahnya adalah leathernya atau racing suite-nya terkena aspal dan ternyata tidak mampu menahan friksi atau gesekan aspal yang sangat ekstrim dan itu membuat jebol pada sisi kanan lengannya, Cak. Nah, ini dia posisi Marquez menahan dan ternyata juga kita pastikan footstep Marquez motornya sebelah kanan hilang, hancur, patah ya. Jadi seperti ini, Cak. Tuh ya. Oke, teman-teman. Jadi itu gambaran bersama semuanya ya. Kenapa Marquez bisa crash dan ternyata memang itu adalah kesalahan murni, overconfidence dan seharusnya dia tidak menginjak curbs terlalu dalam ya. Jadi pada kondisi normal yang bisa kita katakan bahwa itu adalah big mistake. Pasca Marquez mencoba untuk bangkit lagi dan dipastikan footstep bagian kanannya hilang, Cak, di sini, Cak, karena protol. Dan lihat nih tangannya di sini sampai tergores ya, cukup dalam. Ngeri juga lihatnya, nih lihat nih. Jadi ternyata memang jebol untuk leather suite-nya nggak mampu menahan gesekan yang luar biasa gara-gara Marquez menahan motor dan ternyata kondisi lengannya saat itu betul-betul tergores ke aspal sampai beberapa meter. Dan ini membuat leathernya jebol, Cak. Ya seperti ini. Ya kita sih sebenarnya juga cukup ngeri ya. Tapi memang sepertinya untuk racing suite tidak didesain untuk menahan gesekan terus-menerus seperti itu. Karena Marquez menahan motor dan hasilnya adalah mengerikan seperti ini, Cak. Tuh ya. Marquez mengalami cedera. Jadi sampai masuk ya dagingnya dikit keluar ya. Maksudnya kelihatan dagingnya, Cak. Seperti itu. Nah, teman-teman kita akan coba lihat untuk lap time-nya, Cak. Ini adalah analisis pre Marquez crash. Jadi sebelum Marquez crash kita melakukan analisis
Dan dari lap ke-8, 2 sampai dengan 8 bisa kita komparasikan teman-teman semuanya, bahwa secara general bisa kita pastikan Marquez memang fastest dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Jadi ini adalah Marquez, Pecco, dan ini adalah Alex Marquez, dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagaimana tiap lapnya, di mana Pecco memang secara mayoritas tertinggal dibandingkan dengan Marquez. Bisa kita lihat di sini ya. Marquez makin meninggalkan Pecco, di mana lap ke-7 Mark bisa menorehkan 2 menit 02,2 detik, dan di saat Pecco hanya menorehkan 2 menit 02,5 teman-teman semuanya. Dan bisa kita kalkulasi di sini, Cak. Average pace-nya ternyata bisa kita simpulkan memang Marquez lebih kencang, di mana average pace-nya adalah 2 menit 02,746 detik, di saat Pecco di 2 menit 02,864 detik, dan kemudian 2 menit 02,864 detik, atau difference 0,118 detik. Sementara untuk Alex Marquez di 2 menit 03,018 detik, atau terpaut 0,15 detik dibandingkan dengan Marquez. Jadi secara umum memang Marquez masih the king of the king soal speed, tapi race is race, di mana akhirnya bisa kita pastikan Marquez memang melakukan kesalahan. Itu, Cak. Jadi good for competition dan bagus buat Pecco. Kita lihat seperti apa di Qatar nanti, Cak. Nah, jadi sudah jelas pada jinglang ya Kang Mas ya. Ibu sudah jabarkan dari A sampai Z, bahkan race pace-nya, dan teman-teman fix ya bahwa secara kecepatan memang Marc Marquez is the king di kota Amerika. Kita coba kompilasi lap time-nya dari awal sampai dengan lap ke-9, mungkin ke-8 ya, yang paling tepatnya ya. Karena di lap 9 Marquez, dan ternyata secara lap time memang Marquez lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Makanya nggak heran, Cak, pada saat crash kemarin Marquez bisa terpaut semakin melebar ya dari 1 detik, kemudian terakhirnya pada saat dia crash di 2,2 detik, dan ini tentu gap yang sangat huge ya. Jadi memang gap yang jauh pastinya, dan itu yang membuat Marquez seperti terlena. Sepertinya Marquez overconfidence dan akhirnya dia melakukan kesalahan dengan masuk ke curb terlalu dalam, dan itu yang membuat dia crash karena curb tersebut memang licin. Itu diakui oleh Pecco. Pecco mengatakan bahwa pada saat praktis dia mencoba untuk menginjak curb tersebut lebih dalam dan dia merasa gripnya sangat low, dan ternyata Marquez melakukan kesalahan tersebut. Jadi teman-teman, ini akan bagus buat kompetisi ya. Jadi from hero to zero, karena sekarang hanya terpaut 1 angka saja dibandingkan dengan Alex, dan itu juga membuat Pecco semakin mendekati duo Marquez. Jadi kita happy sebenarnya karena akan ada tontonan yang seru, dan teman-teman, ternyata Marquez mengakui bahwa dia salah. Dia tidak banyak mengatakan apapun kecuali this is my mistake, ini kesalahanku. Jadi di balapan memang apapun bisa terjadi, dan itu dijabarkan oleh Marquez secara gamblang. Bagaimana dia mengatakan bahwa I'm sorry to team, ya, jadi minta maaf pada tim karena memang itu adalah kesalahannya. Jadi kesimpulannya apa, Cak? Kesimpulannya adalah Mark, ya, Ibu sudah tekankan kemarin, saya mencoba buka video kemarin. Yang bisa mengalahkan Mark di Austin adalah Mark sendiri. Dia tidak boleh melakukan kesalahan yang pertama. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang ya konyol ya bahasanya, Cak. Jadi dia miskalkulasi, dan ketika itu terjadi maka Mark akan kalah. Karena kalau kita bongkar tadi, pada saat kita bongkar lap time-nya, secara gamblang bisa kita pastikan bahwa memang Marquez is in another liga. Fastest ya, jadi fastest lap-nya, kemudian konsistensi per lap-nya. Pecco pada saat dari 1 hingga 8, Pecco hanya mengalahkan sekali aja. Sebab secara general semuanya memang Marc Marquez is faster ya. Jadi itu, Cak, kesimpulan dari semuanya. Tapi race is race ya. Jadi hasil race adalah yang menentukan. Artinya ya Marc kalah karena dia melakukan kesalahan, dan Pecco menang, dan kita tunggu seperti apa nanti di Qatar. Apakah Marquez akan kesulitan mencoba menahan Pecco, karena Pecco dari sejarahnya sangat bagus di Qatar. Kita lihat seperti apa. Mengingat Marquez baru pertama menggunakan GP25 plus, teman-teman, Marquez baru tahun kedua bersama dengan Ducati. Ini beda dibandingkan dengan Pecco yang sudah sangat lama di atas Ducati, dan tentu saja kita sakui ya, di luar daripada para fans yang membabi buta ya, yang nggak suka sama Marquez, kalau kita harus tetap berikan apresiasi, kita tetap berikan semacam angka topi lah kepada Marquez, bahwa dia memang pembalap yang adaptif, dia sensitif feelingnya, dia mampu mengoptimalkan motor yang baru dikenalnya 2 tahun, di mana dia sebelumnya bersama Honda. Itu, Cak, kesimpulan IWP. Silahkan komen di bawah, Cak, kira-kira. Apakah Saman yakin Marquez akan mampu menahan Pecco di Qatar? Atau mungkin sampai sendiri merasa bahwa
udahlah pasti Marquez kalah karena kemarin aja di Argentina dia jelosor, Cak. Apalagi di Qatar yang notabene adalah teritori Pecco sah di Ducati. Jadi gitu aja Cak update IWP. Seperti biasa kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Oh, jual aja Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Akhir kata, IWB haturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi mohon maaf Cak kalau mungkin selama IWB review motor, selama IWB memberikan pencerahan apapun itu, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang nggak sengaja membuat sampean tersinggung. IWB meminta maaf, mohon dimaafkan pada hari Idul Fitri ini ya. Itu aja Cak update IWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendes.